Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ayunda Rahma dengan NPM 241105052187 dari Prodi PGMI kelas C semester 3. Dan hari ini aku bakal nemenin kalian buat bahas materi yang super menarik. Di pembahasan kali ini kita bakal kenalan dengan 4 jenis hadis. Pertama qauli, ucapan Nabi. Kedua fi'li, perbuatan Nabi. Ketiga takriri, persetujuan Nabi. Dan hami, keinginan Nabi. 4 jenis hadis ini penting banget karena membantu kita memahami ajaran Rasulullah dari berbagai sisi. Yuk langsung kita bahas. Pertama ada hadis qauli atau ucapan Nabi, kata-kata langsung dari mulut Nabi. Hadis qauli adalah jenis hadis yang paling sederhana dan sering kita dengar. Ini adalah ucapan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, Nabi lagi ngomong di depan sahabat-sahabatnya. Entah itu nasihat, perintah, atau penjelasan tentang iman. Sahabat dengar, hafal, dan sampaikan ke generasi berikutnya. Hadis qauli ini kuat banget karena langsung dari sumbernya, jadi sering jadi dasar hukum wajib atau sunnah. Kenapa sih penting? Kenapa penting? Karena Islam bukan cuma tentang teks, tapi juga tentang bagaimana Nabi menyampaikan pesan. Lalu misalnya Nabi sering pakai kata-kata sederhana tapi penuh hikmah. Contohnya kayak apa? Kayak sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Itu hadis qauli yang mengubah cara kita lihat ibadah. Contoh hadisnya kayak gimana sih? Salah satu contoh klasik adalah hadis tentang keutamaan sholat malam atau tahajud. Nabi bilang ini langsung, dan kita semua tahu sholat malam itu sunnah yang pahalanya besar. Isi dalilnya tuh kayak gini, afdhalu as-sholati ba'da as-sholati al-mafrudati sholatul laili. Hadis riwayat Muslim. Artinya, sholat yang paling utama setelah sholat yang fardu adalah sholat malam. Analoginya gimana sih biar gampang? Gini, bayangin kamu lagi duduk di meja makan sama ibu kamu. Ibu kamu bilang, "Nak, jangan lupa baca doa sebelum makan ya, itu sunnah Nabi." Kamu dengar itu secara langsung, terus kamu sampaikan ke adikmu persis kayak gitu. Ibu bilang jangan lupa baca doa. Nah, itu kayak hadis qauli, ucapan asli yang disampaikan ulang tanpa ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan. Tapi analogi ini bisa lebih dalam. Misalnya, kalau ibumu lagi marah karena kamu lupa cuci tangan, dia bilang, cuci tangan dulu biar gak sakit. Kamu hafal kata-katanya, dan besoknya kamu bilang ke temenmu, ibu bilang cuci tangan biar gak sakit. Itu persis hadis qauli, ucapan langsung yang jadi panduan hidup. Selanjutnya ada hadis fi'li atau perbuatan Nabi. Tiru cara Nabi melakukan sesuatu. Hadis fi'li ini bukan ucapan, tapi perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Sahabat melihat langsung gimana Nabi sholat, makan, berjalan, atau bahkan berinteraksi dengan anak-anak. Mereka tiru dan sampaikan, jadi kita punya contoh praktis. Kenapa penting? Karena Islam itu praktis. Nabi bukan cuma ngomong, tapi juga nunjukin lewat perbuatan. Misalnya, Nabi sholat dengan khusyuk. Jadi kita ikuti, ini bikin Islam hidup di kehidupan sehari-hari. Contoh hadis fi'li itu yang kayak gimana? Salah satunya ada contoh cara Nabi sholat. Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri. Isi hadisnya itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yaminahu ala shimalihi fi as-sholati. Hadis riwayat Bukhari.
Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Analoginya gini, bayangin kamu ngeliat ibumu lagi masak nasi goreng. Kamu perhatiin langkah-langkahnya. Potong bawang dulu, tumis sampai harum, baru masukin nasi dan telur. Terus kamu coba tiru persis, bahkan sampai harum dan rasanya mirip. Nah, hadis fi'il itu kayak gitu. Kalau belajar dari perbuatan langsung, bukan cuma dengar resep. Tapi bisa lebih dalam lagi. Misal, kalau ibumu lagi nyapu rumah, dia mulai dari sudut kamar lalu ke tengah. Kamu lihat, tiru, dan besoknya rumahmu bersih kayak rumah ibu. Itu kayak belajar sunnah dari perbuatan Nabi. Selanjutnya ada hadis takriri, persetujuan Nabi. Diam itu pertanda boleh. Hadis takriri adalah persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan sahabat. Kalau sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi dan Nabi diam atau senyum, itu tandanya boleh. Ini unik karena bukan ucapan atau perbuatan langsung Nabi, tapi reaksi diamnya. Kenapa penting? Karena Nabi itu adil dan bijak. Kalau salah pasti langsung tegur, diamnya seperti setuju. Jadi kita bisa ikuti sunnah sahabat yang disetujui Nabi. Contoh hadis takrir itu kayak gimana? Contohnya makan daging, biawak, atau dop. Nabi nggak makan tapi nggak ngelarang sahabat. Hadisnya itu Narota Anas bin Malik fuqadima li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dobun mashwiyan falam yaquluhu walam yuharrimhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dihidangkan kepada Rasulullah seekor dob panggang, beliau tidak memakannya tapi beliau juga tidak mengharamkannya. Analoginya gini, bayangin kamu lagi makan ayam sama ibumu. Kamu makan bagian kulitnya dulu, yang jarang orang lakuin. Kalau salah, ibumu pasti bilang, jangan begitu. Tapi kalau diam dan senyum artinya boleh, nggak apa-apa. Nah, hadis takriri kayak gitu, sahabat lakuin, Nabi lihat, diam, berarti boleh. Lebih dalam lagi tuh kayak kalau kamu lagi main game di depan ibu dan ibu nggak komentar, berarti game itu oke selama nggak berlebihan. Itu prinsip persetujuan tanpa kata. Selanjutnya yang terakhir ada hadis hami atau niat Nabi. Niat yang tidak jadi tapi tetap dicatat. Niat atau rencana Nabi yang nggak jadi dilakukan tapi disampaikan. Ini langka tapi penting karena nunjukin fleksibilitas Nabi. Kenapa penting? Karena niat Nabi juga jadi panduan. Meski nggak terlaksana, ini mengajarkan kita bahwa perubahan kondisi bisa merubah keputusan. Contoh hadisnya kayak gimana? Ada melarang simpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nabi niat larang tapi cabut karena kondisi. Isi hadisnya itu, kuntu nahaitukum an inzikori luhumil uddiyah fauka salatsin fa'amsaku mabada lakum. Hadis riwayat Muslim. Artinya, aku pernah melarang, sekarang simpanlah sesuka kalian. Analoginya gini, ibumu bilang besok ibu mau bikin kue bolu, tapi listriknya mati, gak jadi. Kamu tahu niatnya tulus. Hadis hami kayak gitu, niat disampaikan meski gak jadi. Lebih dalamnya lagi, kamu bilang mau jalan-jalan tapi hujan, gak jadi. Tapi temenmu tahu niatmu, itu prinsip niat yang tercatat. Jadi intinya, 4 jenis hadis ini bikin kita lebih gampang ngerti gimana Rasulullah hidup dan ngajarin umatnya. Hadis qauli kasih tahu apa yang beliau ucapkan. Fi'li nunjukin contoh perbuatan nyata. Takriri nunjukin apa yang beliau setujui. Dan hami ngasih gambaran
tentang niat atau keinginan beliau. Kalau semuanya digabung, kita jadi punya gambaran lengkap, bukan cuma kata-kata, tapi juga tindakan dan sikap Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Simpelnya, 4 jenis hadis ini bantu kita ngikutin jejak Rasul dengan lebih jelas dan menyeluruh. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa bantu kalian memahami materi dengan lebih gampang dan nggak bikin pusing. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.